melanjutkan film Undisputed pertama, di mana kisah akan kembali berfokus pada George Chambers atau Iceman sang juara, di mana gelar juaranya sudah direbut dan hampir mengalami kebangkrutan, sehingga beliau terpaksa harus menjadi bintang iklan di salah satu merek minuman di Rusia. Right now, all you are is broke. Just do your job, we smile, go out to dinner with these corporate cocksuckers. Adegan berpindah ke seorang mafia Rusia bernama Gaga tanpa lady, di mana dia mengendalikan beberapa penjara di Rusia dan menghasilkan uang dengan cara mengadakan sebuah pertandingan di dalam penjara. Dan dari semua penjara dan pertandingan yang diadakan, ada satu penjara dengan satu jagoan yang tak terkalahkan. Jagoan itu bernama Yuri Boyka. Boyka sendiri menguasai berbagai jenis bela diri dan mengklaim bahwa dirinya adalah petarung paling kompleks di dunia. Di sisi lain, Iceman baru saja tiba di hotel Rusia dan di situ juga ada manajernya bernama Bill. Ini orangnya. Hingga saat dia masuk ke kamar, tiba-tiba ada orang yang menyerangnya. Kemudian muncul lagi orang dari belakang yang langsung memukulnya sampai membuat Iceman pingsan. Saat sadar, polisi sudah berada di tempat tersebut dan menemukan narkoba di sana, hingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang semalam sengaja memfitnah Iceman agar bersalah dan masuk ke penjara. What the hell's going on here? They're setting me up. Dan Anda tahu ke penjara mana Iceman dijebloskan? Ya, pasti Anda sudah bisa menebaknya. Hampir sama seperti sebelumnya, hari pertama di penjara, Iceman sudah berbuat ulah dengan menolak mandi karena airnya dingin dan meminta para sipir untuk menaker cai agar airnya hangat. Tahu gue anjing. Ketika akan masuk ke sel, para napi pun riuh karena kehadiran sang juara. Hal itu pun membuat Iceman kesal. Jim, gift from Boyka. Iceman sendiri ditempatkan ke satu sel dengan seorang pecandu yang nantinya akan berteman baik dengannya. Turn around, get the fuck out of my face. Got it. Esoknya saat jam sarapan, Iceman pun menjadi bahan perhatian semua napi, dan itu wajar saja karena Iceman adalah seorang bintang tinju terkenal. Saat makan, tak lama datanglah Boyka bersama gengnya, di mana salah satu anak buahnya menyuruh Iceman untuk berdiri dan memberi hormat kepada Boyka. Just stand up. Hingga hal itu mengganggu sarapannya, Iceman pun membogemnya dengan sangat mudah. Dengan gelas minum di tangannya, Iceman pun menghampiri Boyka dan Boyka pun mengatakan bahwa Iceman tidak ada apa-apanya karena di dalam sana Boyka lah juaranya. Dengan gelas minum yang sudah diludahi, Iceman pun menyiram wajah Boyka hingga terjadi perkelahian kecil. Boyka sendiri sebenarnya mendapat perlakuan khusus di sana karena merupakan petarung kesayangan dari sang ketua mafia yaitu Gaga yang sudah saya sebutkan tadi. Di situ terlihat bahwa para sipir meminta Boyka untuk sabar dan akan mendapatkan kesempatan untuk menghajarnya saat di dalam ring. Yuri, I told you had no shot at him. I had my shot at him. Sementara itu, Phil sang manajer mengatakan bahwa akan ditunda selama 1 bulan karena dia kesulitan untuk mencari bukti dan saksi sehingga hal itu membuat Iceman sangat marah. Saat di taman, terlihat si pecandu sedang dibully oleh anak buah dari Boyka, hingga saat Iceman datang, dia langsung menghajar mereka semua. Thanks for your help anyway. We don't take it personally, Junkie. I just don't like seeing people getting bullied.
Suatu hari diadakan pertandingan di penjara tersebut di mana Boyka akan bertanding dengan petarung dari penjara lain, dan kita bisa melihat bahwa pertandingan tersebut menjadi bahan taruhan dan tontonan bagi para orang kaya dan mafia yang berada di luar sana. Iceman yang menonton pertandingan Boyka pun terlihat biasa saja dan merasa bahwa itu sama sekali tidak penting baginya. Hingga saat Kalapas menemuinya, beliau meminta agar Iceman mau bertarung dengan Boyka. Namun Boyka menolaknya mentah-mentah karena dia tidak berniat berlama-lama di penjara tersebut. Karena penolakan tersebut, Iceman pun dipaksa untuk bekerja di bawah dengan membersihkan saluran yang tersumbat. Tak sendiri, dia pun akan ditemani oleh seorang pria tua berkursi roda yang sudah puluhan tahun berada di sana, di mana nantinya pria tersebut akan menjadi penolong bagi Iceman. Sementara itu, si penjadu pun didatangi oleh anak buah dari Boyka yang memaksanya untuk membujuk Iceman agar mau bertarung dengan Boyka. Dengan imbalan sebuah plastik berisi mecin sasa yang dipakainya untuk bernarkoboi ria. Setelah mendatangi si pecandu, mereka pun pergi menemui Iceman untuk berniat menghajarnya, tetapi justru merekalah yang harus dihajar olehnya. Atas tindakan tersebut, Iceman pun mendapat hukuman dengan dijebloskan ke ruang comberan, di mana di situ terdapat banyak sekali tikus, sampah, kotoran, dan hal-hal menjijikan lainnya yang membuat Iceman demam. Beruntung, si pria tua memberikannya roti dan sup hangat agar Iceman kembali pulih. Tanpa Iceman sadari bahwa kuah sup tersebut diambil dari air comberan itu sendiri. Setelah beberapa hari berada di sana, tak lama Iceman dikeluarkan karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan orang tersebut adalah Gaga, sang mafia Rusia yang ternyata menjebloskannya ke penjara tersebut. Dan yang mengejutkan adalah Bill alias sang manajer sendiri terlibat dalam rencana tersebut, di mana dia bekerja sama dengan Gaga agar Iceman masuk ke penjara dan bertarung dengan Boyka. Tujuannya tentu saja cuan, apalagi kalau bukan cuan. Ingat, no cuan, no jajan. No cuan, no pengencerotan. Setelah ditawari kebebasan saat menang melawan Boyka, Iceman pun menerima kesepakatan itu. Tak menunggu waktu lama, mereka pun berlatih dengan cara dan metode masing-masing, di mana Boyka berlatih menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang seperti kita tahu dia sudah mempelajari semua jenis bela diri dan menguasai berbagai jurus atau gerakan yang sulit. Iceman sendiri tentu saja melatih pukulannya berulang kali karena memang basicnya seorang petinju dan hanya fokus memukul dengan kedua tangannya. Dan setelah melihat teknik dari kedua orang ini, menurut Anda, mana yang akan menang? Atau mana yang kira-kira akan berpeluang lebih besar untuk menang? Boyka atau Iceman? Saya jadi teringat kata-kata Bruce Lee yang berbunyi seperti ini. Saya tidak takut pada orang yang berlatih sekali untuk 10.000 tendangan. Tetapi, saya takut pada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Silahkan simpulkan sendiri pada sosok Boyka dan Iceman mana yang menurut kalian lebih baik dari peribahasa tersebut. Sementara itu, si pecandu terlihat sedang menikmati micinnya di mana dia tak sadar diri dibawa terbang ke alam mereka, dibawa rebah di rumput hijau dalam imaji 5 dimensi. Tak lama datang anak buah Boyka yang memintanya untuk melakukan sesuatu agar Iceman kalah dalam pertandingannya. Dan sesuatu apa itu? Kita lihat nanti. Sabar coy. Saat pertandingan semua orang pun bertaruh dan sudah berada di posisinya masing-masing. Remember, no biting, no eye gouging, no hair pulling. Pertengahan ronde pertama,
Boyka pun dihajar habis-habisan hingga membuatnya terjatuh. Namun karena Boyka adalah seorang petarung sejati sekaligus nasabah Bank BJB, dia pun bangkit dan segera membalikan keadaan, di mana dia menggunakan kaki untuk menyerang, yang mana hal itu merupakan hal baru bagi sang Iceman. Sementara itu, anak buah dari Boyka pun memberikan botol minum yang sudah diisi obat bius, dan hal itu berhasil diketahui oleh si pria tua tersebut. Hingga saat ronde pertama selesai, si pecandu pun dengan ragu memberikan botol minum tersebut. Tetapi karena mereka mengancam tidak akan memberi jatah micin lagi, dia pun dengan terpaksa melakukannya. Tak butuh waktu lama, obat bius itu pun langsung bereaksi yang membuat kepala Iceman pusing. Melihat hal itu, Boyka nampak heran karena dia memang tidak mengetahui apa-apa tentang rencana anak buahnya tersebut. Tak mau ambil pusing, Boyka langsung menyerang Iceman hingga dia kalah dalam pertandingan tersebut. Saat sadar, Iceman langsung menemui si pecandu yang ternyata sudah tewas gantung diri dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Kesal akan hal itu, Iceman langsung menghampiri Boyka dan mengetainya sebagai petarung banji karena tidak sportif dalam pertandingan. Boyka yang memang tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut hanya bisa berkata, "Maksud lu apaan, Nyet?" Hingga saat ada kalapas datang, Iceman langsung protes kepadanya, namun karena tidak ditanggapi dengan serius, Iceman pun membogemnya hingga tersungkur. Atas perbuatannya, Iceman pun diikat di atas tiang sutet dan dibiarkan kedinginan di luar sana. Boyka yang merasa ada sesuatu yang salah, mulai menginterogasi anak buahnya satu persatu. Hingga saat dia melihat kebohongan di mata mereka, Boyka langsung membunuh kedua anak buahnya tersebut. Wipe this fucking flesh off my floor. Setengah Boyka berada di luar membuat tubuhnya beku dan titiknya mengerut. Tak lama, datanglah 3 napi yang memberikannya pakaian dan sarung tangan agar Iceman merasa hangat. Hingga saat para sipir menginterogasi mereka, semua napi pun maju dan mengaku bahwa mereka semualah pelakunya. Hal itu tentu membuat Iceman akhirnya sadar bahwa kita sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, sepantasnya saling menolong satu sama lain dan bukannya bersikap acuh tak acuh seperti Squidward dengan klarinetnya. Boleh arogan, asalkan jangan sampai kehilangan hati nuranimu. Aduh. Very cute. You'll stand out here in the fucking cold and think about it. Tak lama setelah Gaga datang, kalapas pun dimarahi atas perbuatannya, karena jika sampai terjadi sesuatu pada Iceman, maka Gaga akan rugi jutaan dolar oleh karena Iceman adalah aset yang sangat berharga baginya. Setelah Iceman dilepaskan, Gaga pun menemuinya dan memintanya untuk bertarung sekali lagi, dan jika dia menang, maka Iceman bisa benar-benar bebas kali ini. Iceman pun meminta satu syarat lagi kepada Gaga untuk memberikan mantel baru kepada para napi yang sudah membantunya di luar. Ingin membuang waktu, Boyka dan Iceman pun kembali berlatih untuk pertandingan kedua mereka. Namun yang berbeda kali ini adalah Iceman dilatih oleh si pria tua yang ternyata dulunya merupakan petarung yang kehilangan kedua kakinya akibat ditembak oleh para sipir. Namun dengan pengalaman yang dimilikinya, si pria tua pun mengajari Iceman bertarung gaya bebas untuk mengunci kaki hingga membuat lawan kehilangan kakinya. Dengan diiringi musik sinematik bebas copyright, mereka pun mulai berlatih dengan keras.
saatnya ronde pertama pun diisi dengan pertarungan yang seimbang antara Iceman dan Boyka, di mana mereka masih menggunakan tekniknya masing-masing yang membuat pertarungan sangat seru dan beradrenalin. Di ronde kedua, tempo pertarungan sedikit berubah di mana mereka saling mengunci satu sama lain, tapi tak cukup untuk melumpuhkan satu di antaranya. Hingga tibalah ronde ketiga, Iceman pun teringat penderitaannya di dalam penjara, di mana dia disiksa dan mendapat perlakuan tidak layak, dan yang paling utama dan paling menderita dari semua ini adalah Iceman tidak bisa buka akun Instagramnya dan tidak bisa update Instastory di akunnya, sehingga hal itu membuatnya semangat untuk segera keluar dari sana. Dengan pengalamannya sebagai tokoh utama di film Spawn, Iceman pun merubah teknik bertarungnya hingga mampu membuat Boyka kewalahan. Sampai di suatu titik, akhirnya Iceman dapat mengunci kaki Boyka dan mematahkannya hingga membuat Iceman menjadi juaranya. You made a fortune. Yeah, I had a feeling I might change. Sesuai kesepakatan, Iceman pun langsung dibebaskan dari penjara dan mendapatkan bagian dari hasil taruhan pertandingan tersebut. Namun dengan pribadi yang baru, Iceman pun memberikan uang tersebut kepada Kalapas dan menukarnya dengan kebebasan si pria tua yang melatihnya. Di mana si pria tua ini sudah terlalu lama berada di penjara dan sudah lama sekali tidak berjumpa dengan istrinya. Hingga saat mereka bertemu, akhirnya si pria tua tersebut bisa bahagia kembali dengan sang istri yang dicintainya. Iceman yang melihatnya pun terlihat senyum bahagia, namun dalam hatinya berkata, anjir menang banyak sini si kampret, bininya ternyata masih muda. Hah, nasib. Tamat ending yang cukup membagongkan.